Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, saudara-saudaraku muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Sebentar lagi ada momen besar yang akan mendatangi negeri kita ini, yaitu pemilu. Sebenarnya ada yang lebih penting dari itu ya. Momen yang besar kita tunggu sebenarnya bulan Ramadan. Sebenarnya malam Lailatul Qadar. Bukan pemilu, bukan malam pemilu, bukan serangan fajar, tetapi apa? Tapi malam Lailatul Qadar dan Al-Qiyam, salat malam. Rahimanakumullah jami'an. Alhasil dalam sejarah Islam, di antara pemilihan pemimpin di masa lalu, tak lepas dari kekhilafahan. Dan kemudian ada penunjukan siapa yang jadi pemimpin melalui pemilihan ahlul hil wal aqd, orang yang ahlinya, orang yang punya ilmu. Nah, alhasil apapun pemilihannya, siapa yang jadi pemimpin dari kekhilafahan sampai termasuk masalah kudeta, kalau sudah resmi jadi pemimpin, maka kita sebagai rakyat kita harus patuh kepada pemimpin tersebut. Jangan sampai kita lepas dari ketaatan kita kepada pemimpin selama itu sudah sabit jadi pemimpin. Barang siapa meninggal dalam keadaan dia lepas dari ketaatan kepada pemimpin muslim yang sah, maka mayat dia sebagai mayat jahiliyah. Fanasallallahu al-afiyah. Adapun negeri kita, negeri yang bukan menggunakan sistem-sistem yang kita sebutkan, tapi caranya demokrasi pemilu. Memang nggak ada dalam Islam. Tetapi sebagian ulama melihat kalau untuk maslahat ada yang menganjurkan untuk mencoblos, ikut andil mencoblos. Terkadang kalau kita nggak ikut nyoblos, suara kita dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi mereka yang memilih pendapat untuk katakan nyoblos, hormati pendapat mereka. Bagi mereka yang melihat demokrasi dan coblosan ini bagi mereka nggak cocok, ya jangan celah mereka. Alhasil kembali kepada pendapat Anda masing-masing. Intinya sebenarnya nyoblos bukanlah satu-satunya. Sadari bahwasanya kalau kita perhatikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyoblos hanya usaha, tapi al-baqi 'ala Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada yang lebih manjur dari sekedar nyoblos, yaitu apa? Doa. Doa adalah senjata yang terampuh, terkuat. Kadang kita berusaha nyoblos, tapi ternyata banyak kecurangan-kecurangan yang kita nggak ketahui. Tapi kalau doa, Allah balikkan semua itu. Dan tak menutup kemungkinan, sebagai wujud usaha bagi mereka yang pengen nyoblos, udah, coblos yang terbaik menurut Anda. Tapi ingat, tanpa harus berselisih, bertengkar, wahai saudaraku. Kadang apa yang menurut kita baik, calon kita, ternyata pada saatnya dia nggak seperti Anda harapkan. Ada yang menurut Anda nggak baik, ternyata di kedepannya dia baik. Kita nggak tahu. Allah yang bolak-balikkan hati manusia. Dan hati manusia ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan saling jelekkan calon-calon dengan melalui debat, kemudian celaan, makian, medsos. Hati-hati, lisan Anda akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda mencela seseorang akan menyebabkan orang nggak percaya sama dia, dan ini akan dihisab. Nah, jangan gampang jadi kritikus. Jadilah orang yang selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang baik, silakan coblos. Menurut Anda pengen coblos, coblos. Bagi mereka yang nggak pengen nyoblos, tanpa celah, tanpa maki, mungkin mereka mengikuti pendapat yang lain. Bagi mereka yang nyoblos, jangan pojokkan mereka. Kita hormati pendapat. Barakallahu fikum. Kita ingin sikap di tengah. Jangan lupa doa. Kuatkan hati kita, yakinkan doa. Nyoblos hanya usaha, tapi doa ini yang utama. Sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang Anda pilih, salah satunya yang terpenting, jangan lupa doa selalu. Semoga Allah jadikan bagi negeri ini sebaik-baik pemimpin. Semoga Allah jadikan kita semua orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep semangat,
dan apa? Rukun. Barakallahu fikum. Yuk kita gas bareng lagi. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin.